kita cinta negara ini, cinta bangsa ini. Tadi kita bahas, kita menemukan titik-titik persamaan yang baik. Kita tidak ingin Indonesia rusak, kita tidak ingin negara kita pecah belah, dan kita sepakat untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional. Dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan. Karena Pak Prabowo dalam jumpa persnya mengatakan saling menghormati. Ya, mereka ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai. Itu ngomongnya Pak Prabowo, rukun dan bersatu. Nah, itu kan pernyataan normatif aja itu. Semua orang ya pengennya begitu, standar saja lah gitu loh. Makna dibalik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, siapa yang tidak mau berada di koridor kebersamaan sebagai bangsa? Ya, harus minggir. Dinamika politik ini akan kencang kan, kita tahu gaya sentripetal politiknya, saling tarik menarik antar magnet politik kan sangat kuat. Karena itu bagi Partai Nasdem juga penting untuk membangun koalisi, semacam alternatif koalisi. Dan kita tahu ketika Nasdem digabung dengan Gerindra itu sudah melampaui lebih dari 20%. Mereka bisa berkoalisi, meskipun untuk hari ini analisa saya agak sulit dua partai ini bergabung dari 2 atau 3 figur yang sedang beredar, ya Anies Baswedan. Agak sulit. Meragukan ucapan Surya Paloh dan Prabowo karena rekam jejak yang mereka tinggalkan. Membaca berita pertemuan Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, dan Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra pada Senin 1 Mei 2023 membuat saya tidak habis pikir, apalagi ketika kedua tokoh partai politik kawakan itu menyebut bahwa siapa saja yang sekiranya akan diusung menjadi capres pada Pilpres 2024 nanti, yang paling penting adalah tidak ada politik identitas. Siapa saja itu bisa, yang penting satu, tidak ada politik identitas, tidak ada politik aliran, yang penting menjaga kesatuan dan kebangsaan dengan juga memperhatikan nilai-nilai Pancasila, kata Surya Paloh. Seperti dilansir dari laman kompas.com, setelah itu bergantian Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa capres diusung pada Pilpres 2024 nanti tidak mesti dirinya, maka dia mengaku bahwa pertanyaan terbuka untuk mengusung figur dengan kriteria yang tepat, dengan sorotan punya semangat kebangsaan, persatuan untuk menjaga NKRI, juga Pancasila sebagai harga mati, plus yang sudah berpengalaman. Menarik sekali untuk melihat nantinya siapa figur yang akan disandingkan oleh Nasdem maupun Gerindra jika membaca pernyataan hasil pertemuan dua tokoh senior itu. Namun kalau mengingat supporter Jangnas dan termasuk Surya Paloh yang tampak getol ingin memajukan Anies Baswedan sebagai kandidat potensial meskipun belum diusung secara resmi, bagi saya pernyataan Surya Paloh tadi ibarat pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Sepintas terlihat keren, tapi apa beliau lupa mengenai segala perbuatan dari kandidat tokoh jagoannya itu? Bagaimana dengan para pendukung yang mengusung politik identitas berbumbu ayat dan mayat? Bagi saya seharusnya Surya Paloh bisa lagi berbicara terlalu lantang seperti tadi sebelum dia benar-benar menjauh dari sosok yang lega dengan politik identitas. Prabowo juga sepertinya sama saja, meski sinyal yang bisa ditangkap mungkin terdengar agak melegakan. Bahkan Prabowo mungkin tidak berminat lagi maju pada Pilpres 2024. Tapi saya kok kurang yakin bahwa Gerindra akan mengusung sosok selain Prabowo. Apa para kadernya berani? Kecuali keputusannya itu berasal dari Prabowo sendiri. Terus apakah Nasdem dan Gerindra akan berkoalisi sebagai tindak lanjut dari pertemuan dua kawan lama ini? Rasanya kok masih terlalu dini menyimpulkan bahwa Nasdem dan Gerindra akan bersatu. Meski di pihak lain kita juga melihat sudah dibantu polisi antara PPP, Golkar, dan PAN. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.